Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah staycation lagi di channel Yati sama Official guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Makasih nih yang udah ngeklik video saya guys ya. Meskipun telat nggak apa-apa ya. Yang penting kita mendapatkan ilmu dan pelajaran dari kisah teman yang saya akan ceritakan hari ini. Seru nih guys. Menurut saya seru. Semalam itu saya itu sampai ketiduran dengerin mbaknya cerita ya guys ya. Tapi insya Allah saya bisa merangkum nih ceritanya. Dari cerita ini ya banyak pelajarannya guys yang bisa kita ambil ya guys ya. Keren nih termasuknya mbaknya berani sebagai PMI ya guys ya. Gimana sih kisahnya? Yuk langsung aja check it out. Kita sebut aja mbak siapa ya, Mbak Riri ya. Mbak Riri ini datang ke Hongkong pada tahun 2016 guys. Umurnya sekarang itu 32 tahun. 2016 Mbak Riri ini kesini dan mendapatkan majikan sultan guys. Ya rumahnya lumayan besar, 1600 ya guys ya. Dan memiliki dua cece guys. Yang satu asalnya dari Bengkulu. Nah Mbak Riri ini posisinya dari Jawa ya guys ya. Nah Mbak Riri ini lebih senior nih daripada temannya yang baru datang itu guys. Temannya dari Bengkulu itu ya sekitar Mbak Riri bekerja di rumah majikannya itu ya belum setahunan. Akhirnya dibantu tuh sama temannya yang dari Bengkulu itu. Kita sebut saja siapa ya, Mbak Ani aja ya yang dari Bengkulunya ya. Oke. Akhirnya majikan sultan itu gimana sih kak? Iya majikan sultan itu ya banyak uang ya guys ya. Ya ibaratnya ya kaya lah, rumahnya gede, punya mobil dan lain-lainnya guys ya. Akhirnya Mbak Riri dan Mbak Ani ini bekerjalah ya sebagai partner kerja di situ. Majikannya itu terserah kalian deh kerjanya gimana, yang penting diatur. Ya meskipun majikan sultan ya memang Mbak Riri akui kalau misalkan majikannya itu baik memang. Kasusnya itu dimulai saat banyaknya surat bank yang masuk di rumah majikan. Bukan hanya satu bank aja guys. Ini ada lebih dari 2 bank guys. Kalau misalkan di total tagihannya itu hampir 100.000 dolar Hongkong, sekitar 200 juta. Mbak Riri ini nggak merasa ngambil bank guys. Kok surat tagihannya bisa ada gitu? Siapa yang menggunakan datanya Mbak Riri? Akhirnya majikannya kesel kan. Diteleponin terus tuh kalau Bang Hai itu kan nelpon rumah majikan ya guys ya. Diteleponin terus, diterorin terus sampai akhirnya ngancem keluarganya mau dipenjarakan atau gimana gitu guys. Pokoknya yang melibatkan keluarganya. Mbak Riri ini jengkel ya guys ya. Termasuknya Mbak Riri ini tipikal orang yang berani gitu. Ya karena Mbak Riri ngerasa kalau saya nggak ngambil kok bisa tagihannya sampai 200 juta guys. Akhirnya karena majikannya kesel ya guys ya sama Mbak Riri ini nggak ngaku terus. Akhirnya kamu ikut saya deh. Akhirnya majikannya ini bawa Mbak Riri dengan surat tagihan bank ini ke polisi Wancai guys. Nah di sana itu majikannya ya namanya juga majikan sultan ya guys ya, ngomong, Pak ini poking nih cece saya nih nggak ngaku aja kalau dia ini punya hutang bank, ini tagihan nih banyak banget nih atas namanya dia. Akhirnya polisi ini ngomong lah sama Mbak Riri, ini bener nggak kamu ini hutang bank? Saya berani jamin Pak, saya orang nggak ngambil bank, mana saya mau ngaku, katanya gitu. Terus polisinya ngomong, kalau misalkan surat kayak gini aja sih nggak bisa dijadikan bukti gitu, ada nggak nih CCTV yang yang menyatakan kalau Mbak Riri ini memang mengambil bank? Kalau misalkan nih ya, polisinya ngomong nih sama majikannya Mbak Riri yang sultan ini, kalau misalkan dalam CCTV itu memang kenyataannya cece kamu yang mengambil, kamu bisa teruskan ini poking katanya. Tapi kalau misalkan enggak, ya berarti cecenya harus nulis tuh berapa tuntutan balik kalau misalkan memang cecenya yang benar. Pada waktu itu Mbak Riri nulisnya, saya minta 200 juta sebagai ganti rugi kalau memang kenyataannya saya benar tidak mengambil. Majikannya ngelihat tuntutannya Mbak Riri yang 200 juta, ya mundur lagi. Ya udah Pak. Akhirnya polisi Wancai itu nyuruh majikannya, udah kamu pulang aja. Akhirnya pulang. Terus Mbak Riri ini ngomong nih, Pak terus saya gimana? Ya kamu ikut pulang sama lopanmu. Akhirnya ditolak nih pokingannya majikannya Mbak Riri karena nggak cukup bukti. Tuh guys, kalian harus ingat, tanpa bukti polisi Hongkong tidak akan membela majikan sultan sekalipun. Akhirnya mereka itu pulanglah lagi guys, kerja lagi baik-baik. Mbak Riri sama Mbak Ani ini posisinya akur guys. Setiap malam mereka itu ya selalu kerokan bareng gitu, dikerok sama-sama mijitin gitu. Ya termasuknya bagus ya, kompak gitu. Ya Mbak Riri juga tahu kalau Mbak Ani ini sering vikol keluarganya apa. Singkat cerita, tagihan ini terus saja makin membengkak guys. Mbak Ani ini risih ya guys ya. Sedangkan pada waktu itu, jujur kak, saya nggak pakai internet kak. Saya benar-benar pure pengen kerja. Akhirnya minta tolong lah sama agensi nih, agensinya dia sih Mbak Ani ini. Ngomong, oh ya saya nggak ngasih tahu tahun berapa ya guys ya, karena ini nih terkenal nih Mbak Ani ini Mbak Riri nih di 2 bank itu guys, karena besar banget nih kasusnya.
Akhirnya minta tolong agensi untuk mencarikan alamat dari salah satu bank yang menagihnya. Karena Mbak Riri ini kan posisinya pertama kali kesini ya guys ya, jadi nggak tahu apa-apa. Akhirnya dibantu tuh agensinya untuk mencari salah satu alamat dari bank tersebut. Dapatlah bank P itu alamatnya. Ternyata alamatnya itu di dekat kantor agensinya. Wah ya langsung aja tuh, pas libur Mbak Riri ini langsung naik ke bank P itu. Akhirnya Mbak Riri ini datang dengan tagihan surat yang banyak itu. Ya, Mbak Riri naik kan ke bank P. Maaf Bu, saya kesini nggak mau pinjam. Ya biasa ya kalau kita datang kan disambut dengan welcome ya guys ya sama pihak bank. Ya dikiranya kita ini mau ngutang. Akhirnya datanglah. Oh iya silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu nggak? Maaf Bu, saya kesini itu nggak mau hutang. Tapi saya mau mengkonfirmasi. Ini surat tagihan atas nama saya. Tagihannya sampai 50.000 dolar Hongkong satu bank ya guys ya. Ini nih hutangnya siapa katanya? Mana KTP-nya? Dikasihkan KTP-nya dicek. Pas dicek, kamu tahu nggak apa yang terjadi? Datanya Mbak Riri di-speakerin sama pihak bank itu. Karena nunggaknya kan nggak bayar-bayar ya guys ya. Di-speakerin. Data atas nama Riri. Udah speaker, jadi mbak-mbak yang mau hutang tuh tahu kejadiannya guys. Mbak Riri ini nggak terima datanya ini di teriak-teriakin kayak gitu ya. Akhirnya Mbak Riri ini, hei kalian, anjing. Sampai mengumpat Mbak Riri itu kepada mereka itu. Apa-apaan kalian itu? Data saya di teriak-teriakin kayak gitu. Saya kesini tuh mau konfirmasi katanya. Kalau saya tuh nggak berhutang. Akhirnya security guys mau nangkep tuh yang namanya Mbak Riri. Orang bikin kacau kan di situ, bikin heboh kan. Akhirnya security mau nangkep, terus dia ngomong nanti dulu. Kan ditangkap security bank itu. Akhirnya tunggu dulu Pak, kamu ngapain mau nangkep saya? Orang saya nggak salah, saya mau telepon polisi dulu. Akhirnya dikeluarkan tuh handphonenya Mbak Riri, telepon 999. Polisi langsung datang. Keren ya, kayak film-film gitu. Akhirnya nih Mbak Riri nih udah tuh polisi datang tuh ke situ kan. Apa nih kejadiannya? Dijelaskan kayak gitu. Akhirnya dipertemukan tuh Mbak Riri sama pihak atasannya bank tersebut. Diluruskan. Kamu yakin nih? Kamu nggak ngerasa ngambil? Saya yakin Pak, saya nggak ngambil katanya. Terus siapa yang ngambil? Akhirnya diselusuri tuh. Terus kamu liburnya hari apa? Hari Rabu Pak. Dan bener guys, pada hari Rabu pencairannya. Terus ngomong, masa ini hari Rabu loh pencairannya pas kamu libur? Mbak Riri tuh sampai polisinya ngomong kayak gini, Kak, lelam haisin lah. Terus kamu pikirin dulu deh sebelum CCTV-nya dibongkar nih. Kalau CCTV itu kebongkar dan kamu bener itu kamu bisa dituntut balik nih sama bank ini. Terus Mbak Riri ngomong kayak gini, saya nggak perlu mikir-mikir apa, orang saya nggak merasa diambil, udah dibuka aja nggak apa-apa. Kalau misalkan saya di penjara is oke katanya. Akhirnya Mbak Riri disuruh kan, contoh tanda tangannya dia itu disamakan. Ternyata loh, miat yong ke? Kok nggak sama katanya. Dari situ aja kan udah ini ya guys ya. Akhirnya Mbak Riri ini dengan emosi suruh buka tuh CCTV-nya. Ya udah, kalau kayak gitu buka CCTV-nya. Terus dilihat tuh ada orang jalan kan di situ. Pas dilihat diperbesar sama polisinya. Loh, kok orangnya nggak sama katanya guys. Kalian tahu nggak siapa yang datang? Iya bener, teman kerjanya Mbak Riri tersebut, yaitu Mbak Ani. Loh Kak, kok bisa bank sebesar itu kebobolan? Datanya Mbak Ani dicuri guys. Dua bank kebobolan guys, kena uangnya. Akhirnya polisi nih, ya udah tenang. Polisi nelpon majikannya, ngomong sama majikannya kalau misalkan cecemu yang ada di rumah kalau sampai kabur nanti majikannya yang akan dipoking gitu. Akhirnya suruh nahan tuh cecenya yang ada di rumah satu laginya tuh, suruh diem baik nunggu polisi jemput nih. Akhirnya Mbak Riri sama polisi ini ya pulang lah. Ya majikannya itu ya kayak apa ya, majikan sultannya kayak dua cece yang drama gitu ya guys. Akhirnya datang dipoking, langsung dibawa ke kantor polisi. Ya bener ya guys ya, ini kayaknya nih temennya ini klepto, nggak ada takut, nggak ada apa guys. Udah keadaan posisi santai gitu dibawa polisi tuh, dibawa polisi. Sampai 5 bulan Mbak Riri ini memutuskan untuk notis karena dia trauma guys, karena majikannya ini mau ngambil CC baru guys. Notis, terus imigrasi ngomong, kenapa kamu mau pindah? Saya trauma Pak di situ. Akhirnya imigrasi mengabulkan dan mau jutking nih ke Makau. Pada waktu itu kan masih bisa tuh jutking ke Makau untuk tunggu visa di sana. Akhirnya polisi nih datang ke rumah majikannya ngomong, kamu akan naik sidang nih di tanggal ini bulan ini. Jadi kamu tanggal ini bulan ini kamu harus balik lagi ke Hong Kong untuk datang ke persidangan kasus ini. Akhirnya Mbak Riri ini ya bingung juga ya. Kalau misalkan kamu nggak datang ke persidangan ini, ya kamu nanti akan di blacklist katanya.
Ya secara tidak langsung ya guys ya, sidang ini kan yang laporin kan Mbak Riri, masa Mbak Riri yang nggak datang gitu kan, sedangkan CCTV mau akan diputar nih di persidangan. Seru ya guys ya, gila. Kebobolan guys bang. Akhirnya pada waktu itu dihadiri oleh 2 bank tersebut, yang nggak tahu manajernya atau gimana kak, tapi saya di situ datang. Terus ada tuh teman saya Mbak Ani itu yang dari Bengkulu, ya dia kayak nggak ngerasa bersalah kak, padahal dia udah dipenjara 5 bulan di situ. Terus hakim itu menanyakan kepada Mbak Ani, apakah benar kamu mencuri dokumennya si Riri? Jawab benar. 18 pertanyaan katanya kak. Ya kalau saya ceritakan semuanya panjang ya guys ya video ini. Akhirnya ada di titik terakhir pertanyaan, kamu siap nggak membayar hutang yang kamu ambil pakai datanya Riri? Dengan jawaban, saya siap pak. Ketok palu, tak! Akhirnya menyatakan bahwa kedua bank tersebut tidak bisa menuntut Mbak Riri untuk pembayarannya. Pembayaran dialihkan ke Mbak Ani guys. Akhirnya Mbak Riri memenangkan sidang dan Mbak Ani dipenjara 1 tahun. Dapat keringanan 3 bulan dan langsung dideportasi ke negaranya guys ya. Negaranya sayang aja negara Indonesia guys. Malu juga ya. Akhirnya guys, tutup sidang, dinyatakan Mbak Riri bebas. Sore. Banyak pelajarannya guys ya. Yuk kita bahas. Yang pertama, saat kalian benar, jangan pernah takut untuk melaporkan ke polisi atau mempokingkan apapun ya guys ya. Kalau kita ngerasanya benar ya guys ya, ya lawan aja. Harus berani kita sebagai PMI. Jangan takut, jangan minder gitu. Contoh Mbak Riri nih, semangatnya, berani. Yang kedua, meskipun majikan sultan, ya kalau misalkan kita bener ya bener aja gitu, nggak usah takut. Jangan takut kehilangan pekerjaannya guys ya. Nah yang ketiga, jangan asal percaya sama teman kita yang satu kerjaan, meskipun kita dalam keadaan yang baik. Ya tapi ingat guys, dokumen harus ditaruh di koper ya. Kalau misalkan memang lemarinya tidak ada kunci, harus ditaruh di koper, kita beli gembok sendiri. Amankan dokumen kita. Karena kita itu kan tinggal dalam satu kamar ya guys ya. Pasti mereka itu memantau. Ingat dokumen, uang kalian. Lebih baik kalau misalkan kalian hidup dengan 2 orang di satu kamar itu, lebih baik amankan apa yang menjadi aset berharga kalian ya guys ya. Belajar dari kasusnya Mbak Riri ini, semoga kita semua dilindungi ya guys ya. Hati-hati buat kalian semuanya. Semoga Allah mudahkan segalanya. Terima kasih ya guys ya. See you next video. Bye bye.